Hai, sudut bicaraku, Jono ABD, bicara hidup. Bicara tentang hidup ada beberapa hal yang gak bisa kita lewatin, gak bisa kita hilangin. Ada satu hal mungkin yang gak bisa kita hilangkan dari hidup kita, itu adalah orang tua. Ya, orang tua. Buat kita para pria, ada 3 hal yang biasanya kita kejar: harta, tahta, wanita. Bisa jadi pacar, bisa jadi calon istri. Untuk wanita, untuk harta, bisa aja project, bisa aja insentif dan lain-lain. Untuk tahta bisa aja kita mengejar karir dan lain-lain. Dalam 3 kategori hal yang kita kejar, yang gue bilang tadi, ada satu yang gue rasa menghilang di proses pencarian itu, adalah orang tua. Kenapa gue bilang menghilang? Itu yang gue rasakan ketika gue mengejar dalam kategori 3 hal itu. Gue menghilangkan sisi orang tua. Dan itu bukan kesalahan yang gue kejar ya, entah itu harta, tahta, atau wanita. Bukan kesalahan 3 hal itu, tapi kesalahan kita sendiri. Kenapa gue bilang menghilang? Yang gue rasa ketika gue mengejar harta, tahta, dan wanita, ada beberapa hal yang tidak gue pikirkan dalam sisi orang tua, yaitu adalah ketika gue mau ngejar on time pergi rapat, gue mau ngejar pekerjaan, dan sisi lain katakanlah ketika orang tua gue minta antar kemana, gue lebih memilih pekerjaan lebih penting. Dan pada akhirnya gue merasa kayak itu salah juga. Mungkin untuk beberapa hal atau beberapa kondisi itu tidak salah, cuman ketika memang orang tua kita yang mintanya ketika dia sakit atau minta antar ke rumah sakit, ibu sakit atau ayah sakit tolong antar, dan kita lebih memilih untuk pekerjaan itu gitu. Tapi menurut gue pribadi, ini adalah sudut bicara gue yang menurut gue pribadi, ketika kejadian seperti itu seharusnya kita lebih memilih untuk mengantar orang tua. Kenapa? Menurut gue adalah ada beberapa quotes dalam keyakinan gue agama Islam, bahwa ketika gue ingin dunia ya gue harus membanggakan atau membahagiakan orang tua gitu. Sementara ketika gue inginkan dunia adalah salah satunya harta, gue lebih memilih mengejar harta tersebut dan menghilangkan sisi orang tuanya. Gue nggak tahu ada beberapa orang yang sama seperti gue. Kalau misalnya kalian punya sesuatu untuk diberikan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kita cari dari berbagai sudut persepsi tentang pembicaraan ini. Kenapa gue bilang menghilang? Kenapa gue bilang kita tidak bisa menyalahkan ketiga hal itu? Karena itu pilihan kita yang buat. Dan kenapa gue bilang menghilang? Karena yang gue rasa gue alamin ketika gue mengejar sesuatu ya, yang gue pilih adalah lebih ke apa hal yang gue kejar. Sementara ketika makin kesini gue berpikir, kenapa nggak dibalik gitu polanya? Kenapa nggak kita lebih prefer nomor 1 prioritas adalah orang tua kita, dan yang lain adalah prioritas lainnya? Karena gue rasa tidak pernah ada alasan untuk berkata tidak pada orang tua ketika memang itu hal yang baik. Dan apa yang selalu dikatakan oleh orang tua rasanya 90% atau 100% mungkin hal yang baik. Kecuali mungkin mempunyai orang tua yang penjahat, atau orang tua yang ya adalah orang tua yang memang tidak sebegitu pedulinya dengan titipan yang dia titipkan. Karena anak menurut kepercayaan kita, gue adalah titipan. Semuanya kita punya adalah titipan sebetulnya. Balik lagi ke bahasan orang tua tadi, ketika orang tua berkata A, kita lebih memilih untuk tidak mendengarkan apa perkataan mereka gitu. Kita lebih memilih untuk mendebat, kita lebih memilih untuk mementingkan keinginan kita. Kita lebih memilih untuk ya gue pengen itu gitu. Ngapain gitu orang tua ikut campur gitu. Coba kita balik lagi ke waktu dimana kita umur sebulan, atau kita lihat bayi umur 1 bulan. Ketika si bayi digendong oleh orang lain, dia pasti bakal nangis. Kebanyakan bayi bakal menangis. Ketika orang tuanya nggak ada, si bayi bakal menangis juga. Dan ketika sekarang, di umur sekarang, gue lihat ada beberapa anak yang memang malah ingin menghilangkan orang tuanya, ingin menyingkirkan orang tuanya dari kehidupan mereka gitu. Entah dimasukkan ke panti jompo, entah dimasukkan atau ditinggalkan di mana. Bahkan ada yang sampai menuntut gitu, karena si ibu menjual motornya gitu. Motor anaknya dijual sama ibunya dan dituntut sama anaknya. Di sisi ini
gue melihat bahwa agak lucu ya ketika seorang anak menuntut orang tuanya karena si ibu menjual motor anaknya. Dalam hal legalitas hukum itu adalah suatu hal yang salah, tapi dalam hal norma-norma yang menurut gue adalah satu buah motor nggak bisa dibandingkan dengan pertaruhan yang orang tua lakukan ketika membawa kita ke dunia ini. Orang tua kita membayar sebuah bidan atau dukun beranak dulu, dan yang dipertaruhkan nggak hanya duit, mereka mempertaruhkan nyawa juga. Sangat lucu ketika sekarang banyaknya menilai nominal dari apa yang dibuang oleh seorang orang tua atau apa yang didapatkan oleh orang tua dari barang kita yang kita pikir barang yang kita punya adalah punya kita dan bukan punya orang tua, dan dijual oleh orang tua kita dan kita bisa menuntut balik mereka. Ketika kita diminta balik oleh orang tua kita, apakah kita bisa memberikannya? Ya lu udah gue lahirin gitu, gue tuntut lu ngebalikin hal yang sama gitu. Ngebalikin. Untuk lu semua yang sekarang sedang mengejar apapun, gimana kalau kita coba satu buah hipotesa yang kasarnya ketika lu bahagiain orang tua lu bikin senang orang tua lu bakal dapetin apa yang lu mau. By all means, maksud gua ketika membahagiakan orang tua, apa lu tahu bahagianya mereka itu apa? Enggak, men. Buat gua, kadang bahagianya nyokap gua adalah ketika gua pergi dan pulang itu cium tangannya. Untuk masalah uang gak perlu dibicarakan, ketika orang diberi uang siapa yang gak bahagia. Ketika nyokap gua ngomong sesuatu itu gak dibantah, itu sudah cukup bahagia deh. Ketika nyokap gua nyuruh tolong dong beliin gas, tolong dong beliin air galon gitu, dan gue yakin gitu beberapa dari lu yang kasarnya lagi males gitu, coba kita berpikir satu titik kecil, apa yang sudah orang tua berikan ketika kita masih tidak bisa berjalan, kita masih tidak bisa berbicara, dan kita masih tidak bisa berpikir seperti sekarang ini. Apa yang sudah diberikan orang tua? Lalu kita kembali sekarang, apa yang sudah kita berikan kepada orang tua, yang bahkan kita sudah bisa bilang sama mereka bahwa apa yang udah gue lakuin itu udah bisa balas apa yang lo lakuin gitu. Nggak ada yang bisa balas, karena menurut riset apa untuk wanita nih, makhluk Tuhan yang paling amazing, ketika seorang wanita melahirkan dia menahan kesakitan seperti kasarnya lu ditembak sama peluru tuh level sakitnya 100 gitu, dan wanita menahan 5-10 kali lipat kesakitan dari lu kena peluru udah sakit, dan wanita ketika melahirkan menahan kesakitan 5-10 kali lipat. Kalau yang gue salah dengar, menahan kesakitan seperti itu gitu. Dan itu adalah taruhan yang kasarnya sangat berat buat gue. Jadi buat lu semua dan buat gue sendiri, ketika kita sedang mengejar sesuatu, yang sedang mengejar sesuatu dan yang akan mengejar sesuatu, yuk coba kita kembalikan hal yang seperti dulu kita suka lakukan ketika kita bayi, ketika orang tua kita pergi. Kita sedih ketika orang tua kita nggak ada, kita sedih ketika kita digendong sama orang lain, kita menangis. Nggak yang kayak sekarang ya, kadang kita di rumah pengen cepet-cepet pergi kemana gitu kan, untuk ketemu sama siapa. Dan gue sudah menjadi orang tua dan gue merasakan hal itu. Dan ketika gue ngajar di salah satu panti asuhan, dan gue pernah berbicara sama salah satu santri, apa sih yang mereka rindukan dari seorang orang tua. Terkadang ada yang nggak ada ibunya, ada yang nggak ada bapaknya, cuman mereka kadang hanya ingin mengenal gitu, sosok orang tua mereka seperti apa gitu.
kita sekarang, dan gue pun sering melakukan itu, ketika orang tua gue berkata A dan itu berlainan dengan keinginan gue selalu bilang, ngapain sih, apa sih gitu, apa sih lu, kasarnya gitu. Dan gue tidak pernah memposisikan diri bahwa menjadi seorang anak yatim atau anak piatu atau anak yatim piatu. Dan gue selalu untuk terserah gue gitu. Dan akhirnya memang yang gue rasa adalah, yang gue baru pikir sekarang ini di tahun 2020 ini memang tahun berat ya. Ini adalah tahun yang berat buat semua, bukan buat gue pribadi, bukan buat semua adalah tahun yang berat. Kehilangan seorang karena suatu kejadian, kehilangan seorang karena satu pandemi, kehilangan pekerjaan karena sebuah situasi. Ini adalah tahun yang berat. Ini adalah tahun yang memang benar-benar cocok menurut gue untuk kita lebih mensyukuri semua yang kita punya itu apa gitu, khususnya orang tua gitu. Dan gue sekarang sedang mencoba untuk, ketika gue pergi ya gue coba cium tangan nyokap gue, walaupun mungkin di malam mereka marah sama gue karena satu hal yang gue lakukan atau beberapa hal yang terjadi. Pergi kerja gue cium tangannya, pulang kerja gue cium tangannya gitu. Gue sekarang sedang melakukan hal-hal seperti itu. Gue cium pipi kiri, cium pipi kanan gitu. Selama ini hanya pulang kerja, pergi ya assalamualaikum, pergi ya assalamualaikum gitu. Dan tidak pernah gue melakukan interaksi seperti cium tangan dan cium pipi kiri dan pipi kanan gitu. Sementara kita nggak tahu gitu, pas kita pergi itu bisa jadi adalah pertemuan terakhir. Setiap hari kita nggak tahu kan, kita nggak pernah tahu. Ketika kita pergi kerja, itu bisa jadi pertemuan terakhir kita sama orang tua. So, di dalam kepercayaan Muslim, dan lu juga tahu gitu, untuk orang-orang Muslim ada pertanyaan yang jawabannya adalah 1 ibumu, 2 ibumu, 3 ibumu, dan 4 ayahmu gitu. Apa yang udah pernah kita lakukan sama ibu kita? Ketika lu merasa perjalanan lu berhasil, ingat itu ada 1-2 ibu di situ. Dan beberapa orang, tergantung gua, ketika memang dalam hal mengejar sesuatu pernah kehilangan sisi itu gitu. Dan gue pengen ngajak ke kalian semua bahwa mumpung masih ada dan mumpung masih bisa lo lakuin gitu, let's do this gitu. Kita coba jangan hilangkan sisi itu gitu, karena banyak sebetulnya sisi yang lain. Cuman kali ini gue pengen bahas sisi orang tuanya gitu, dimana ketika kemarin gue ngerasa doa orang tua gue bisa mengabulkan dan gue mendapatkan apa yang gue inginkan, dan gue mendapatkan apa yang gue kejar gitu. Mungkin bisa kejadian sama lo gitu, apalagi lo yang masih diurus sama orang tua lo masih biayain sama orang tua lo gitu. Dan gue pun sudah membiayai diri sendiri juga, nggak bisa bilang gue udah bisa lepas dari orang tua. No, kita nggak akan pernah bisa lepas dari orang tua sebetulnya. Dan kita jangan melepaskan diri dari orang tua dalam maksud kita nggak bisa bilang bahwa gue udah balas kok semua kebaikan orang tua gue. Nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa sesombong itu, karena kita nggak pernah tahu yang kecil itu kita lagi apa gitu. Dan lu bakal tahu ketika lu udah jadi orang tua. Dan gue sudah sekitar 7 tahun setengah menjadi orang tua, dan gue tahu bagaimana rasanya. Sampai akhirnya gue coba untuk membagi cerita ini dari sudut pandang pribadi gue, dan mungkin bisa lo lakukan, karena yang gue percayai ketika gue membahagiakan orang tua, ketika gue mencoba untuk membanggakan mereka, sesuatu hal yang baik datang, sesuatu hal baik terjadi. Dan harusnya seperti itu ya. Kita harusnya membuat patokan yang kita buat bangga bukanlah orang lain, tapi yang kita buat bangga adalah orang tua kita sendiri, bukan orang lain yang ingin kita bikin terkesan dan lain-lain gitu. Coba kita buat orang tua kita bangga, coba kita buat orang tua kita bahagia. Dengan cara apa kita nggak akan pernah tahu, tapi cukup dengan salam, menghormati mereka, dan melakukan apa yang mereka katakan dalam hal-hal yang baik. Karena
gue yakin orang tua juga hanya beberapa mungkin yang nyuruh anaknya nyuri gitu, nyuruh anaknya mengemis dan lain-lain gitu. Nah, buat orang tua di rumah gue yakin nggak kayak gitu kan gitu. Nah coba lakukan hal itu gitu. Dan yang gue percaya ketika itu coba lu rasain, good things will come, hal baik akan datang, hal baik akan terjadi. Karena itu yang gue rasa dalam beberapa bulan terakhir ini. Yuk kita coba kembalikan posisi orang tua kita di posisi mereka semestinya di dalam hidup kita, karena mereka adalah nomor satu buat kita, tidak pernah menjadi nomor dua sebetulnya dalam hidup orang tua. Dan kita pun akan seperti itu oleh oleh anak kita nanti. Berlakulah seperti seharusnya. Jangan pernah melakukan hal buruk sama orang tua kalian, karena kalian gak tahu apa yang mereka pertaruhkan untuk bawa kalian untuk datang ke dunia ini. Oke, sudut bicaraku, bicara hidup tentang orang tua. Jeno ABD pamit. Respect your parents, make them proud, make them happy.